Terbukti di Pileg kemarin ini, apa yang terjadi dengan Partai Umat? Pada saat verifikasi kan tidak diloloskan. Bahkan terstruktur komando dari atas perintah kepada yang di bawah untuk tidak meluluskan TSM istilahnya. Tidak ini masuk kepada tidak memenuhi syarat. TMS tidak memenuhi syarat. Semua di MS kan perintah dari atas KPU itu, kecuali Partai U TSM tidak. Jadi kalau ada kekuatan Islam yang akan muncul lagi, pasti harus dihabisi, harus ditekan. Ini buktinya nyata baru kemarin belum lama dan dialami oleh bapak-bapak sekalian. Baru setelah diprotes di sana sini akan maju ke pengadilan dan sebagainya, akhirnya diloloskan. Ini kan dagelan, sesuatu yang lucu meskipun tidak lulus, tidak masuk, tahu-tahu diprotes. Dan ini pemilu paling brutal di negeri kita ini. Biasanya kan orang bilang, oh saat ini tahun-tahun politik, karena pada tahun itu akan diselenggarakan pilpres. Di tempat kita bukan tahun politik, hari-hari politik. Jadi sepanjang hari ini yang dibicarakan politik. Ini baru terpilih presiden meskipun baru lewat keputusan KPU, nanti sudah berpikir bagaimana 2009. Dan ini nanti akan ada perbincangan sepanjang hari sampai tahun 2009. Bagaimana untuk merebut kekuasaan. Nah itulah, jadi ini fakta yang ada, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Dan ketakutan terhadap Islam itu terakhir jatuhnya kehalifan Turki Utsmani. Kenapa? Turki Utsmani pada saat kekuatannya luar biasa, itu kerajaan-kerajaan besar waktu itu, kerajaan Prancis, kerajaan Inggris dan sebagainya, tidak bisa berebut. Dari kuatnya kekuatan Utsmani itu sampai pada saat itu ada tetangga kerajaan Prancis waktu itu, ada kerajaan kecil Nasrani akan diserbu sama Prancis. Akhirnya diutus dari kerajaan Nasrani yang kecil itu mengutus utusan ke kerajaan Turki, minta bantuan tentara Turki untuk membantu kerajaan kecil. Karena waktunya sudah mepet, tidak mungkin mengirimkan pasukan. Akhirnya Turki mengirimkan baju-baju prajurit Turki. Sudah, ini waktunya tidak mungkin untuk bisa kami datang sana. Sudah mepet, ini pakaikan saja pakaian-pakaian kebesaran tentara Turki ini untuk tentara-tentara kami. Akhirnya dipakaikan. Atau secepatnya dipakaikan di prajurit-prajurit Kristen itu yang kecil, kerajaan Kristen yang kecil itu, pakai pasukan seragam prajurit Turki. Begitu tentara Prancis intelijennya mengamati, balik lagi mengatakan bahwa prajurit-prajurit Turki kita tidak mungkin mirip. Itu dari kekuatan Khalifah Utsmaniyah Turki. Sehingga dengan kejatuhan Turki diambil satu pelajaran besar untuk mereka. Jangan sampai ada lagi satu kekuatan besar. Dulu di Timur Tengah tidak ada negara, Saudi, Dubai, Emirat, Oman dan sebagainya tidak ada. Juga ada Irak, tidak ada. Adanya Jazirah Arab di situ, di bawah kendali Turki. Jadi tidak ada perebutan kekuasaan. Satu Turki Utsmani di bawah kendali Turki Utsmani. Bahkan di Palestina di bawah kendali Turki Utsmani. Semuanya. Bahkan di Aceh itu berhubungan dengan Turki Utsmani. Bahkan di Jogja, Kesultanan Jogja sampai sekarang masih ada asetnya. Dulu Sri Sultan pernah mengatakan bahwa kami adalah bagian dari Kesultanan Turki Utsmani. Pengangkatan Sri Sultan sebagai, makanya sumpah jabatan Sultan Jogja itu kan sebagai Khalifatullah fil Ard. Ya, itu adalah perwakilan dari khalifah yang ada di Turki. Meskipun setelah Turki jatuh, akhirnya berdiri sendiri-sendiri. Negara-negara Arab dipecah belah. Mengapa dipecah belah? Agar Palestina sampai sekarang tidak ada yang kalau negara Arab masih satu, habis Israel. Nah itu, jadi semua yang berbau kepada satu kekuatan Islam maka akan dihabiskan. Saya seringkali membawakan berbagai kajian ataupun dalam khutbah Jumat di berbagai masjid
yang dirempet-rempet ke urusan politik. Saya sering lakukan itu. Bahkan ada yang menegur saya, seseorang teman dari satu kelompok biasa, kamu jangan bicara politik, bicara masalah ibadah saja. Nah, ini yang dikehendaki. Nah, yang dikehendaki ngomong ibadah saja, sudah jangan bicara politik. Agar kita bodoh terus, gak tahu menahu dan sebagainya, dan hasilnya ya seperti sekarang. Saya bilang sama mereka, maaf, dulu zaman Rasulullah, ulama Rasulullah, generasi tabi'in, dan setelah sampai abad pertengahan dan kemarin, mereka apabila berkonsultasi, memikirkan urusan umat, memikirkan urusan negara, di mana? Rasulullah bertemu di masjid, mengurusi urusan umat di masjid, urusan negara di masjid, bahkan mempersiapkan peperangan di masjid. Apa Rasulullah punya gedung tertingkat untuk rapat? Tidak, masjid pun masih pakai tanah. Tidak ada tempat lain selain masjid yang representatif untuk melakukan seperti itu, rapat-rapat dan sebagainya. Jadi aneh kalau ada yang mengatakan dari teman-teman muslim itu jangan bicara politik di masjid. Ini sedikit upaya untuk melemahkan Islam. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, kalau saya boleh katakan bahwa kelemahan kita adalah persoalan istiqomah. Istiqomah bahwa kita sudah merasa sebagai mukmin, maka punya tanggung jawab untuk membela Islam. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam. Dan nanti setelah engkau jawab, saya tidak akan bertanya dengan orang lain lagi tentang Islam. Tentang Islam dan iman. Kata Rasulullah, amantu billah, tsumma istaqim. Berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah. Nah, ini istiqomah yang susah. Apa itu yang di KPU itu bukan orang mukmin semua, bukan orang Islam semua. Mereka orang Islam. Hasyim Asy'ari namanya, ketua KPU-nya, itu nama Islam. Tapi istiqomahnya itu yang tidak ada. Ini yang kelemahan kita. Rasulullah mengatakan, amantu billah, berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah dalam keimanan itu. Dalam hadits lain dikatakan, gigitlah keimanan itu dengan gigi geraham. Gigi geraham itu gigi yang terkuat yang ada di dunia. Bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, Allah SWT berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, Tuhan kami ialah Allah. Kemudian mereka istiqomah, meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut, jangan merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Jadi setelah kita punya rasa istiqomah, keteguhan hati, Allah akan menurunkan malaikat untuk menolong. Persoalannya istiqomah dulu. Kadang pernah ada yang tanya, ini kapan pertolongan Allah datang kepada umat Islam di Indonesia? Saya bilang, pertolongan Allah itu harus ada pengorbanan dulu. Baru Nasrullah, pertolongan Allah itu tuh. Nah, kalau kita umat Islamnya berleha-leha, Nasrullah mau turun. Nabi Ibrahim itu berjuang menegakkan syariat Allah sampai kemudian dijebloskan ke dalam api, baru turun Nasrullah itu. Di fase-fase yang sudah paling kritis, Allah turunkan api menjadi dingin. Nabi Musa berjuang menegakkan syariat Allah sampai bentrok dengan tentara Fir'aun, dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Perjuangan mereka itu sampai lari dan sudah mentok di laut, sudah tidak ada jalan lagi. Nasrullah turun, pertolongan Allah turun. Persoalannya sudah maksimal belum ini perjuangan untuk meraih Nasrullah itu, pertolongan Allah. Nah, ini persoalan. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia,
Saya jadi ingat perkataan Lubis yang saya catat ini, seorang wartawan senior, wartawan tahun 45-an. Beliau mengucapkan, manusia Indonesia punya watak yang lemah, karakter kurang kuat. Manusia Indonesia kurang kuat mempertahankan atau memperjuangkan keyakinannya. Dia mudah, apalagi jika dipaksa, demi untuk survei, bersedia mengubah keyakinannya. Muhtar Lubis dalam buku. Jadi kurang kuat, kurang istiqomah kalau bahasa Islam ini. Istiqomahnya kurang. Mengapa kita perlu beristiqomah? Pada saat istri-istri Rasulullah ditanya oleh para sahabat, doa apa yang sering diucapkan oleh Rasulullah? Ya muqallibal qulub, dijawab oleh para istri itu, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang menguasai hati manusia dan membolak-balikan hati manusia, teguhkanlah aku dalam agamamu ya Allah. Ini Rasulullah sudah diangkat sebagai Rasul, masih minta berdoa kepada Allah untuk ditemukan. Mengapa? Bapak dan saudara-saudara, ada teman-teman mengatakan, kenapa kok banyak pengkhianatan dari cendekiawan Muslim terkhianat, dari ahli-ahli hukum yang latar belakangnya Islam terkhianat sekarang ini. Saya bilang jangan heran. Dulu zaman sahabat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, waktu itu menjadi khalifah, mereka Abu Bakar ini hendak memerangi Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab, karena pengikutnya semakin hari semakin banyak, semakin kuat mereka. Akhirnya Abu Bakar berkeputusan harus diperangi. Jangan sampai menjalan lebih kuat. Pengikutnya udah ribuan. Kemudian muncul seorang sahabat menghadap Abu Bakar bernama Ar-Rajjal bin Urwah. Wahai Amirul Mukminin Abu Bakar, izinkan saya untuk berdiplomasi dengan Musailamah. Bukankah engkau tahu, saya sering diutus Rasulullah untuk menemui kabilah-kabilah, kepala-kepala suku untuk berdiplomasi. Jadi sering diutus memang oleh Rasulullah untuk berdiplomasi karena punya keahlian untuk berdiplomasi. Izinkan saya untuk menemui Musailamah Al-Kadzdzab. Diizinkan sama Abu Bakar karena Abu Bakar memang lihat sering diutus oleh Rasulullah untuk berdiplomasi kepada kepala suku ini, kemudian kepala suku itu bergabung dengan Islam. Saya flashback dulu ke belakang. Pada saat Rasulullah hidup di siang hari yang terik, Rasulullah berdiri di tengah banyak sahabat. Rasulullah mengatakan, wahai sahabatku, kelak di yaumul hisab, salah seorang dari kalian yang hadir di sini akan dihisab dengan kondisi gigi gerahamnya seberat gunung Uhud. Menurut ahli arkeologi, berat gunung Uhud itu 38.000 ton puncaknya saja. Gunung sama anak tertinggi 38.000 ton. Salah seorang dari kalian ini nanti pada saat yaumul hisab akan dibangkitkan dengan kondisi gigi gerahamnya seberat gunung. Akhirnya meninggal, ada yang meninggal, ada yang meninggal. Ali Abu Bakar Utsman gak ada di pertemuan sehat yang terakhir. Sampai pada saat Abu Bakar As-Siddiq tinggal 2 orang, Ar-Rajjal bin Urwah sama Abu Hurairah yang hadir di pertemuan Rasulullah. Abu Hurairah selalu gundah, ya Allah, siapa yang dikatakan oleh Rasulullah? Selalu ingat perkataan Rasulullah. Siapa? Saya lihat sahabat-sahabat yang lain meninggalnya baik. Ada yang jihad sahih, ada yang sedang sholat, ada yang sedang berdagang, mencari rezeki. Baik-baik semua. Ini tinggal 2 orang, saya bersama Ar-Rajjal. Akhirnya kembali ke tadi. Abu Bakar As-Siddiq mengizinkan Ar-Rajjal bin Urwah, tadi orang yang hadir di pertemuan dengan Rasulullah, untuk menemui Musailamah Al-Kadzdzab. Datang menghadap Musailamah Al-Kadzdzab, menyampaikan apa cara ajar Rasulullah supaya Musailamah kembali.
Kata Musailamah al-Kadzdzab, ya Ar-Rajal, begini saja. Saya berikan dua pilihan kepada kamu. Kamu mau tetap bersama Abu Bakar As-Siddiq, kamu dapat apa sekarang? Kamu ikut Rasulullah, kamu dapat apa? Dan sekarang ikut Abu Bakar, kamu dapat apa? Kalau kamu mau bergabung bersama aku, kamu akan saya kasih kedudukan yang sangat tinggi, dan kamu akan saya kasih kekayaan yang sangat banyak. Kamu mau minta berapa? Wah, ya ada. Dia melihat kanan kiri, ribuan itu pengikut Musailamah berkata, wah kayaknya kuat sekali ini Musailamah. Kalau saya ikut Musailamah kayaknya menguntungkan untuk saya. Secara materi, ini dunia ini bahaya sekali. Secara materi berpikirnya, bukan secara agama. Niat mulianya untuk berdiplomasi mengajak kembali kepada pangkuan Islam, kepada mengikuti Abu Bakar As-Siddiq, menjadi goyah dan menjadi kufar. Kafir karena mengakui Musailamah al-Kadzdzab adalah Nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi, Bapak dan Saudara-saudara, saya katakan ke teman-teman saya, jangan heran. Kalau katanya ada sebagian Muslim ikut ke mereka, ahli hukum Muslim ikut mereka, ini Ar-Rajal sahabat Rasul. Sering diutus Rasul untuk berdiplomasi, hafal Quran, Quran apa lagi? Sahabat ini kedudukannya. Sehingga begitu Musailamah al-Kadzdzab berbelok mengikuti ini Ar-Rajal bin Urwah mengikuti Musailamah al-Kadzdzab, legalah hati Abu Hurairah. Oh, rupanya ini yang dikatakan oleh Rasul. Kafirnya Ar-Rajal bin Urwah membelok kepada Musailamah al-Kadzdzab. Dan setelah perang Yamamah terjadi, gugurlah Musailamah al-Kadzdzab bersama Ar-Rajal bin Urwah ikut gugur. Jadi apa yang dikatakan Rasulullah akan dibangkitkan yang menghisab dengan gigi seberat gunung Uhud, Ar-Rajal bin Urwah. Abu Hurairah berkata, karena terselamatkan dari apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Jadi kalau kondisi sekarang ini banyak orang-orang yang punya latar belakang keilmuan, latar belakang keislaman yang luar biasa. Orang apa Yusril di zaman itu mumpuninya dalam bidang hukum Islam. Dia menguasai itu master bidang. Kemudian dia anak didiknya Muhammad Nasir. Sampai ada yang mengatakan Nasir baru waktu itu, sebelum muncul ke permukaan, sebelum bikin partai PBB dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa Yusril adalah Nasir baru. Karena idenya cemerlang sekali kalau berbicara konsep-konsep keislaman, ditopang oleh keilmuan yang mumpuni. Tapi itu kan seperti itu. Jadi jangan heran, sahabat saja ada yang kena seperti itu. Balik, bahkan kufar. Jadi fenomena itu sudah dipotret oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari itu. Bahkan ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang kejadian di masa lampau persis terjadi di pemilu sekarang. Ada surat Al-An'am ayat 123. Di situ Allah mengatakan, begitulah ketetapan Allah yang berlaku pada setiap negeri yang penduduknya durhaka kepada Allah. Kami angkat pemimpin-pemimpin yang jahat, lalu pemimpin yang jahat itu melakukan tipu daya kepada rakyat negerinya sendiri. Tipu daya yang dilakukan oleh pemimpin jahat itu kepada rakyatnya itu hanyalah merupakan merugikan diri mereka sendiri. Tapi para pemimpin yang jahat itu tidak menyadari kesalahan. Jadi bayangkan, rakyat, karena rakyatnya jahat-jahat ini, maka akan lahir pemimpin yang jahat itu. Dan si pemimpin itu setelah terpilih berbuat jahat kepada rakyatnya. Meskipun perbuatan jahat itu merugikan diri mereka sendiri, kata orang. Tapi tidak menyadari pemimpin. Ada kejadian yang lucu. Yang satu masih famili ini dua orang. Yang satu pendukung 01 kuat, yang satu pendukung 02 kuat. Nah, yang pendukung 02 begitu ini PPN mau dinaikkan 1% menjadi 12%, baru dipilih presidennya, belum diputuskan oleh KPU, baru menang lewat itu, hitung cepat, sudah mulai akan dinaikkan 12% PPN. Akhirnya temannya yang pendukung 02 ini, karena barang-barangnya kemudian menjadi naik, dia kan butuh modal tambahan, butuh pulang tambahan. Nelpon saudaranya yang pendukung fanatik 01. Ini tolong saya pinjam uang kalau kamu aja.
karena ini barang madu, pajaknya dinaikkan, ini rencana ada kenaikan pajak sekarang udah mulai naik. Karena menaikkan pajak itu sangat jadi pajak penjualan 12%. Kata temennya saudaranya ini yang pendukung 01 kuat, udah kamu jogetin aja, nikmatin aja 12%. Malah saya mau usul kalau bisa pajak 12% itu diperlakukan hanya untuk 02 saja, jangan menyengsarakan yang lain. Nah itu. Jadi rakyat yang durhaka kepada Allah itu memilih pemimpin yang jahat, kemudian pemimpin yang jahat itu melakukan kejahatan kepada rakyatnya. Ini baru terpilih, belum ada apa-apa sudah dinaikkan. Jadi melakukan kejahatan. Ini potret-potret yang sudah Allah tulis di dalam Al-Quran. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, ada Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah. Ini saya sampaikan di ayat saya. Di ayat 166 dan 167 surat Al-Baqarah. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ فَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Jadi kelak di yaumil hisab, orang-orang yang diikuti, yaitu para pemimpin yang diikuti, itu berlepas tangan dari orang yang memimpinnya. Jadi si pemimpin ini ditunjukkan adabnya pada saat yaumil hisab. Kemudian dia ditunjukkan bagaimana dia menyengsarakan pengikutnya. Kemudian dia berkata kepada Allah, ya Allah, saya berlepas diri dari pengikut yang memilih saya dulu di dunia. Saya masuk neraka karena dosa saya sendiri. Adapun mereka memilih saya karena salah mereka sendiri memilih saya. Jahatnya. Orang yang di dunia dielulukan dia sebagai pemimpin dengan segala pengorbanan, orang mengeluh-elukan dia. Begitu sudah terpilih, pada saat yaumul hisab berlepas diri dari orang yang memilih. Kemudian di ayat yang 167-nya surat Al-Baqarah, orang-orang yang tadi ditipu oleh pemimpin itu berdoa kepada Allah. Dan orang-orang yang mengikuti, yaitu rakyat yang mengikuti pimpinannya berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Ya Allah, kalau engkau beri kesempatan untuk kembali lagi ke dunia, saya akan berlepas diri dari pemimpin-pemimpin saya yang begitu. Sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami, sebagaimana pemimpinnya berlepas tangan dari saya. Saya masuk neraka dengan membuat saya sendiri. Adapun dia setelahnya sendiri menjadi saya berlepas tangan. Bayangkan pengkhianatan terbesar oleh seorang pemimpin kepada orang-orang yang memilihnya, pemimpin yang jahat itu pada saat dia berpisah. Salah dia sendiri, berlepas tangan. Kemudian itu tadi di surat 6, ayat 167-nya, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka pemimpin kami, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Bayangkan. Jadi salah memilih pemimpin itu dosa yang sangat besar. Karena apa? Tidak akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Allah mengatakan, wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Allah tidak pakai bahasa mereka kekal di dalamnya. Tidak. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, tidak. Tapi Allah memakai bahasa kata-kata yang dalam bentuk kalimat negatif. Mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Dalam pemahaman kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang masuk neraka dan orang yang masuk surga itu terbagi dari beberapa. Ada yang syahid tanpa hisab. Ada orang yang dihisab, ternyata kebaikannya lebih banyak, kemudian masuk. Ada yang walhasil, anak-anak yang masih di bawah umur masuk tanpa hisab. Kemudian ada orang yang masuk surga, masuk ke neraka dulu, sesuai dengan kadar dosanya, adabnya itu. Kemudian dicuci, dibersihkan di neraka sesuai dosanya, dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu, setelah bersih. Tapi ini Allah di surat ayat Al-Baqarah surat 167 mengancam berat orang yang memilih pemimpin yang baik.
mereka tidak akan dikeluarkan dari dan ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan ada 3 orang yang kelak pada hari kiamat dia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 orang. Yang pertama tidak akan diajak bicara oleh Allah, yang kedua tidak akan dilihat oleh Allah, dan yang ketiga tidak akan disucikan oleh Allah. Tidak akan disucikan sesuai dengan ayat Allah tadi. Mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Kalau di sini hadis Rasulullah mengatakan ketiga kelompok orang tidak akan disucikan oleh Allah. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, dia berpisah, dan tidak akan disucikan. Yaumul hisab itu penguasa tunggal Allah SWT yang menghisab orang masing-masing. Kalau kita berkunjung ke tempat seseorang, yang hebat kedudukannya, kemudian kita sampai rumah orang itu, dibukakan kita salam diam, tidak diperhatikan oleh pemilik rumahnya, tidak diajak bicara. Kayak apa hati kecil kita? Ini cepat pulang. Nah ini umat pada saat akan dihisab oleh Allah tidak dilihat orang model begini, tidak diajak bicara, dan tidak akan disucikan. Kalau Rasulullah mengatakan tidak akan disucikan, berarti kotor terus, dosanya tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Kalau Allah tadi mengatakan tidak akan dikeluarkan dari api neraka, Rasulullah mengatakan tidak akan disucikan, berarti di api neraka. Siapa 3 orang itu? Saya ambil 1 orang saja waktunya mereka, yaitu kelompok yang ketiga yang ada hubungannya dengan keriuhan sekarang ini, yaitu orang yang membaiat pemimpinnya karena dunia. Bila dia diberi oleh pemimpin itu untuk melaksanakan habibatnya, bila diberi dunia oleh orang pemimpin itu untuk membaiat dia, untuk memilih dia, maka dia akan pilih. Tapi kalau tidak dikasih dunia, dia tidak akan memilih orang. Orang yang mubablah, orang yang mendustakan agama. Di hadis yang lain, Rasulullah mengatakan bahwa dari Ibnu Abbas ini, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengangkat seseorang dari suatu golongan, padahal di antara golongan itu ada orang yang lebih diridhoi oleh Allah daripadanya, maka ia telah berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan pada kaum beriman. Jadi kalau ada seseorang pemimpin yang bagus, secara lahir kita melihat bagus, wajib dan sebagainya, didukung oleh kelompok-kelompok muslim, sementara ini kurang bagus. Tapi kita pilih ini karena dunia itu bisa kedudukan, bisa harta, dijadikan kedudukan nanti, atau dijadikan harta yang banyak nanti. Kemudian kita pilih orang ini, meskipun jahat, karena dunia itu, maka tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat, dan tidak akan disucikan. Kemudian kata dalam hadis yang lain, kalau kita memilih orang yang jahat, kita berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulnya, dan berkhianat kepada kaum muslimin. Bayangkan, beban dosanya kayak apa? Berkhianat kepada Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin semua. Karena apa? Kenapa dosanya orang salah memilih pemimpin yang jahat itu berat sekali, sampai tidak dikeluarkan dari api neraka? Bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, saya lihat dari 1 titik saja, berapa juta orang penduduk Indonesia yang meninggal dunia karena tidak punya akses untuk berobat. Mereka menderita bertahun-tahun di tempat tidur sampai busuk punggung dan gegernya karena panas, tiduran terus, tidak punya akses kesehatan sama sekali, tidak punya biaya sama sekali, menunggu pasrah saja. Ini karena apa? Salah memilih pemimpin. Jadi kalau kita ingin mensejahterakan di 1 RT, mudah. Kita punya uang, satunya aja 10 kilo per bulan transfer kita, selesai. Tapi kalau sebuah negara ingin diperbaiki, butuh kebijakan, tidak butuh orang per orang untuk membantu itu. Tapi kebijakan negara yang berpihak kepada fukor itu, butuh kebijakan. Tapi kalau 1 RT kita mampu, kita punya uang yang sangat banyak, penghasilan kita banyak, kasih 10 kilo, 20 kilo per bulan kita bantu terus, sudah aman. Mereka sejahtera. Tapi ini kan sifatnya per RT, berapa kakak sih? 50 kakak.
dan sebagainya. Tapi kalau sebuah negara yang demikian besarnya butuh kebijakan negara dan salah mengambil kebijakan, maka uang ribuan triliun itu dihambur-hamburkan untuk hal-hal yang tidak perlu. Jadi efeknya dahsyat sekali. Berapa juta anak-anak Indonesia yang punya keandaian, punya keahlian, punya pemikiran yang cemerlang, tapi tidak berkesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena tidak bisa apa yang dikatakan. Ini keputusan pemimpin juga, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan azab yang sangat berat kepada pemimpin yang zalim itu. Itu karena menyengsarakan bukan satu dua orang, puluhan juta orang, ratusan juta orang disengsarakan oleh mereka. Dampaknya dahsyat sekali, sehingga Allah sampai menganggap tidak akan dikeluarkan dari api neraka untuk orang-orang yang salah memilih pemimpin. Kalau Rasulullah bahasanya tidak akan disucikan. Orang yang memilih pemimpin yang sudah kelihatan ini tidak baik dipilih karena memberikan dunia atau kedudukan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Waktunya masih ada apa? Sudah. 2 menit lagi. Jadi itu bapak-bapak saudara-saudara yang berbahagia. Persoalan yang kita bahas sore hari ini memang sangat berat. Politik siasah Islamiyah itu sangat berat. Ada teman-teman, jangan kamu bicara politik di masjid. Bahkan pemilu haram. Ada kelompok yang mengatakan begitu. Dan mulai berkembang ini. Pemilu haram tidak boleh. Tapi nanti mengikuti presidennya katanya boleh diapri. Bagaimana pemilunya tidak diapri tapi presidennya boleh? Sehingga ada satu ustadz mengisi di satu pengajian ibu-ibu. Waktu itu saya ingat pemilu SBY yang kedua. Terpilihnya SBY yang kedua. Waktu itu lebaran haji. Pas terpilih SBY diumumkan tidak lama lebaran haji. Ada satu pengajian ibu-ibu tanya sama si ustadz ini yang tidak mau pemilu karena katanya bid'ah haram dan sebagainya. Ustadz Ustadznya ngomong ini pemilu haram bid'ah, jadi kita jangan ikut-ikut. Setelah itu mau menjelang lebaran haji nih, presiden baru dilantik. Ada seorang ibu-ibu di pengajiannya tanya, Ustadz, ini kok lebaran hajinya ada 2 ya? Ada yang hari ini, ada yang hari ini. Kita ikut yang mana? Kata si Ustadz itu, kita ikut hukumah, ikut pemerintah maksudnya. Lah kata ibu-ibu itu, ini ibu-ibu ini SD saja tidak lulus, kerjanya sudah tua, hanya ngulek cabai di dapur itu. Betul-betul ibu rumah tangga kan sudah tua, SD tidak lulus. Tapi bisa menjawab kepada ustadznya seperti ini. Ustadz, kok ikut pemerintah? Katanya pemilunya haram. Kok kita sekarang suruh ikut pemerintah? Jadi ibu-ibu yang ibu rumah tangga sudah tua, dia tidak tahu politik sama sekali, itu tidak nyambung di akal dia. Pastinya kan paralel kayak rel kereta api. Pemilunya haram, ya jangan ikut pemerintah. Jadi tidak, pemilunya haram, pemerintahnya boleh harus ikuti. Ini adalah doktrin dari kerajaan Saudi Arabia. Di Saudi itu pemilu haram karena bentuknya kerajaan, nggak ada pemilu turun-temurun. Tapi wajib ikut mengikuti pemerintahnya. Doktrin itu kemudian ditularkan di sini, yang undang-undang dasarnya membolehkan adanya pemilu. Bahkan ada satu orang yang mengatakan orang-orang yang demo itu halal darahnya. Padahal undang-undang kita mengatakan demo itu dilindungi undang-undang, diperbolehkan. Jadi repot sekali kita menghadapi kelompok-kelompok sekarang ini yang cara berpikirnya seperti itu. Ini yang menjadikan kendala untuk perjuangan bagi kita semua ini untuk bisa memajukan. Ada kerikil-kerikil dari internal kita sendiri seperti itu. Pemikirannya jumut sekali. Padahal sahihnya di sana mengatakan kalau kita melihat kondisi di Indonesia, maka semuanya wajib untuk ikut mencoblos. Tapi di sini masih mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama dulu yang ini yang kolot-kolot itu tetap dipakai. Katanya haram, tidak boleh. Sehingga mereka ya tidak akan ikut. Kan berbahaya untuk kemenangan Islam. Jadi itulah kendala-kendala yang kita hadapi di lapangan, bahwa ada dari orang-orang kita sendiri, dari pemikir-pemikir kita sendiri seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekedarnya ini ada manfaatnya.
dan Allah SWT meridai kita semuanya. Amin. Kullu qawli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.